Penerapan Customer Relationship Management atau CRM dalam upaya meningkatkan keinginan siswa-siswi tingkat sekolah menengah atas atau SMA sederajat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi universitas. Nama Ahmad Sofi Nasla, Program Studi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Swantoro. Untuk abstrak saya memasukkan dari lembaga Universitas Dian Swantoro atau mencakup tentang bagaimana atau asal-usul Dian Swantoro. Untuk kata kuncinya Customer Relationship Universitas meningkatkan minat ke perguruan tinggi. Udinus atau meningkatkan ke perguruan tinggi. Pendahuluan saya masukkan histori dari berdirinya Udinus sampai sekarang ini. Untuk selanjutnya nomor 2 saya metode penelitian merupakan untuk langkah penelitian dalam kegiatan analisis perancangan yang dilakukan oleh Universitas Dian Swantoro, antara lain wawancara, observasi, analisis proses bisnis, identifikasi masalah, analisis dokumen belajar, identifikasi kebutuhan analisis, merancang sistem. Untuk nomor 3 hasil dan pembahasan. Untuk nomor 3.1 profil perusahaan. Profil perusahaan saya masukkan dari profil Universitas Dian Swantoro tersebut. Struktur organisasi terdiri dari rektor, staf-staf, sampai dosen. Untuk analisis sistem belajar sesuai dengan metode wawancara, saya mendapat proses penerimaan antara lain sesuai wawancara yang saya dapatkan adalah proses penerimaan mahasiswa baru, proses penyelesaian pendaftaran, proses pembayaran, dan proses pembuatan laporan staf. Analisis masalah. Untuk analisis masalah sendiri saya mengambil dari masalah yaitu tentang bagaimana cara menginput dari mahasiswa baru untuk mendaftar secara online. Yang nomor 3.5 adalah user career diagram. Use care diagram. Use care diagram terdiri dari Packmaster, user chef diagram, dan diagram pack. Nomor 3.6 adalah model data. Berikut adalah model data. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka. Untuk jurnal berikutnya ada modul Customer Relationship di Institut Pendidikan. Di Institut Pendidikan ini saya mengambil secara global dari berbagai pendidikan, misal dari SD, SMP, dan dari SMP, aliyah, sampai perguruan tinggi. Dan di sini saya mengambil kata kunci dari metode CRM, interview pendidikan, manajemen hubungan pelanggaran, manajemen pelanggan, customer relationship, dan layanan prima. Pendahuluan.
perkembangan institut pendidikan di Indonesia, yang antara lain adalah saya mengambil dari aspek-aspek yang mendukung untuk pendidikan dalam customer relationship management. Untuk kedua, saya mengambil dari customer relationship management atau CRM sendiri. Manajemen hubungan dengan pelanggan antara lain adalah custom CRM. Pengertian dari CRM tersebut untuk pendidikan. Untuk 1.1 saya memasukkan teknologi informasi dan CRM. Relasi dari teknologi informasi dan CRM memiliki 3 elemen, yaitu adalah customer touch point dan application data storage. Nomor 1.2 adalah tujuan CRM. Tujuan CRM sendiri adalah membangun database dan membuat profil. Untuk 1.3 teknologi CRM dalam mengimplementasikan adalah saya mengambil dari 3 poin, yaitu orang-orang yang profesional dalam bidang CRM. Nomor 2 adalah proses yang didesain. Nomor 3 adalah teknologi yang memadai. Untuk nomor 3 sendiri, identifikasi pengalaman dan kebutuhan informasi. Saya mengambil identifikasinya adalah pengalaman di institut pendidikan. Pengalaman di institut pendidikan saya mengambil dari pengertian dari pengalaman tersebut. Nomor 3.1 adalah identifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi adalah informasi lulusan atau alumni, lulusan industri, informasi mahasiswa, informasi peminat, informasi riset, informasi manajemen. Dan nomor 4 sendiri adalah model dari CRM di Institut Pendidikan Internasional. Humas bak akademik lembaga pendidikan dari eksternal atau dari luar lingkup pendidikan internasional. Bak akademis berdasarkan model di atas. Berdasarkan model di atas, tampak bahwa model aplikasi CRM dibagi dari berbagai internal dan eksternal adalah bak akademis, para pengambil keputusan, humas, lembaga pendidikan, pusat layanan karir, dan pelanggan. Pelanggan di sini adalah seperti contoh siswa-siswa atau sederajat yang ingin menuju ke perguruan tinggi atau misal dari SMP, SMA, SMP ke SMA, SMA ke universitas, dan seterusnya. Untuk nomor 5 adalah kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan dari jurnal yang saya buat adalah pendidikan yang dapat diperoleh database pengalaman yang kuat, memberikan analisis layanan prima kepada setiap pelanggan, serta memberikan interaksi dengan pelanggan dan lebih target customer. Kenapa saya mengambil bahasa pelanggan daripada siswa atau pelajar? Karena ya udah, saya ganti pelajar.
Untuk daftar pustaka, saya mengambil dari referensi-referensi yang ada untuk CRM dan kelengkapan jurnal. Untuk jurnal berikutnya adalah penerimaan Customer Relationship Management untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada perguruan tinggi. Kalau misal tadi yang sebelumnya saya mengambil dari global, saya sekarang lebih terfokus kepada perguruan tinggi. Untuk yang jurnal pertama, saya mengambil lebih condong kepada universitasnya apa. Kalau yang jurnal ini, saya lebih fokus kepada global dari universitas, dari berbagai universitas. Oke, untuk abstrak sendiri, saya mengisi dengan PT ban atau yang lebih relasinya banyak terhadap universitas. Oke, untuk kata kunci adalah teknologi digital dan perguruan tinggi. Teknologi digital, perguruan tinggi, dan CRM. Pendahuluan saya memasukkan dari perguruan yang saya masukkan adalah tentang customer relationship yang penting bagi setiap organisasi. Oke, untuk nomor 2, kajian teori terdapat kegiatan mencari interaksi, mencari literatur dalam bentuk buku, artikel ilmiah, dan jurnal. Yang saya masukkan ke daftar pustaka. Nomor 2.1 kok enggak ada. Oh, ini apa? Nomor 2.1 adalah customer relationship, adalah tentang CRM itu sendiri dalam perguruan tinggi. Dan nomor 2.2 adalah Figure Web based CRM, di mana Figure sendiri adalah open source berbasis web yang dibagikan di atas arsitektur LMP, Linux, APK, MySQL, dan PHP. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3, metode penelitian. Metode penelitian yang saya teliti adalah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian ini tujuan utamanya sendiri adalah untuk mempelajari model CRM berbasis situs yang dapat digunakan oleh partner sistem informasi. Untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada para pemangku kepentingan. Masuk ke 3.1, identifikasi permasalahan. Permasalahan di sini yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dijadikan objek penelitian. Penelitian pustaka atau pencarian literatur. Pencarian literatur pada tahap ini terhadap kegiatan pencarian literatur berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian.
Nomor 3.3 perumusan masalah. Perumusan masalah pada tahap ini terdapat kegiatan menguraikan permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang khusus atau lebih spesifik. Membuat desain penelitian. Pada tahap ini terdapat kegiatan menentukan alur pendidikan atau serta metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian hingga menyiapkan instrumen serta tools yang digunakan untuk penelitian. Misal perangkat lunak yang digunakan Nomor 3.5 adalah persiapan untuk penerapan CRM. Tahapan menggunakan DRM dilakukan dengan melakukan studi literatur dan wawancara terhadap beberapa subjek yang terlihat dalam objek penelitian. Penerapan dari 3.6. Pada tahap ini mulai penerapan CRM. Dan untuk 3.7 penyiapan hasil. Penyiapan hasil pada tahap ini terdapat kegiatan yang menyiapkan hasil dan kesimpulan tersebut dan diambil saran serta kebijakan untuk penelitian lanjutan. Masuk keempat adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan sendiri yang telah dilakukan adalah proses instalasi Vgitter online dan masuk kepada kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan yang diproses saat itu adalah CRM. Terdapat kendala dalam menerapkan CRM menggunakan fitur di mana banyak modul sistem yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga diperlukan solusi dalam bentuk pengurangan model dalam sistem Figure CRM yang dianggap tidak perlu. Oke, untuk daftar pustaka sendiri saya mengambil dari referensi buku dan analisis ilmiah yang untuk melengkapi jurnal saya. Oke, terima kasih untuk presentasi pada pertemuan ini. Untuk presentasi pada video ini, apabila ada tutur kata atau kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.